Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih dan solihah, bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik, bertemu lagi dengan Pak Riki di pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tema 3G. Bagi anak-anak yang belum menyiapkan buku tematik, silahkan disiapkan dulu ya. Sudah? Bagus. Baik anak-anak, materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah mengenal perkembangan teknologi transportasi. Yang kedua, kita akan belajar sikap menghargai perbedaan pendapat. Yang ketiga, kita akan belajar menyelesaikan soal cerita dengan keliling bangun datar. Sebelum kita menuju ke tematik, alangkah baiknya kita berdoa ya. Yuk, sikap berdoa. Before we start our lesson today, please let's pray together. Pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Supaya anak-anak semangat dalam belajar, Pak Riki punya sebuah tepuk. Namanya adalah tepuk transportasi. Yuk kita lakukan bersama. 1, 2, 3. Tepuk transportasi di darat, di laut, di udara. Ayo kejar cita-cita. Sekali lagi ya, tepuk transportasi di darat, di laut, di udara. Ayo kejar cita-cita. Bagaimana? Sudah semangat untuk belajar hari ini? Pasti sudah ya? Baik, silahkan anak-anak dapat mengamati video berikut ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3G. Subtema 4 tentang perkembangan teknologi transportasi. Tentunya bersama Pak Riki ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, mengenal perkembangan teknologi transportasi. Yang kedua, sikap menghargai perbedaan pendapat. Yang ketiga, menyelesaikan soal cerita dengan keliling bangun datar. Langsung saja kita menuju ke materi yang pertama, yaitu perkembangan teknologi mobil. Pak Riki sudah menyiapkan teks bacaan. Mari kita simak bersama. Salah satu alat transportasi yang banyak digunakan di perkotaan adalah mobil. Mobil dipilih karena dianggap memudahkan perjalanan. Mobil dapat menampung cukup banyak anggota keluarga. Selain itu, mobil juga dapat membawa cukup banyak barang dalam perjalanan. Mobil pertama diciptakan oleh Nikola Joseph Cagnat pada tahun 1769. Bentuknya tidak seperti mobil pada masa kini. Mobil ini menggunakan tenaga uap. Setelah mesin bertenaga uap, mesin bertenaga bensin ditemukan. Teknologi mobil pun berkembang. Orang Jerman yakni Karl dan Trailer membuat mobil tenaga bensin dalam waktu hampir bersamaan. Kita lanjutkan membaca ya. Pada tahun 1908, mobil diproduksi dalam jumlah banyak dan diperjualbelikan. Bertenaga listrik juga dikembangkan, tetapi masih kurang diminati karena tidak dapat menempuh jarak jauh. Meskipun sangat diminati, keberadaan mobil juga menimbulkan masalah di perkotaan. Jumlah mobil yang lebih banyak dari luas jalan yang tersedia menyebabkan kemacetan. Untuk mengurangi kecepatan, disediakan alat transportasi umum seperti angkutan umum, bus, dan kereta. Dari teks bacaan yang sudah kita baca, dapat kita peroleh informasinya, yaitu dari paragraf yang pertama, mobil adalah kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak, bensin, atau solar untuk menghidupkan mesinnya. Kemudian di paragraf yang kedua, mobil pertama diciptakan oleh Nikola Joseph Cagnat pada tahun 1769. Selanjutnya di paragraf yang ketiga, pada tahun 1908, mobil diproduksi dalam jumlah banyak dan diperjualbelikan. Kemudian pada paragraf yang terakhir yaitu yang keempat, keberadaan mobil juga menimbulkan masalah di perkotaan. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar perkembangan transportasi umum dari dulu sampai sekarang ya. Transportasi umum adalah seluruh alat transportasi saat penumpang tidak berpergian menggunakan kendaraan pribadi. Nah, ini merupakan contoh alat transportasi dahulu kala, tapi
sering kita temukan pada saat di jalan ya. Nah, jenis transportasi ini belum menggunakan mesin. Delman menggunakan tenaga kuda dan becak menggunakan tenaga manusia. Kemudian pada era modern atau saat ini, yaitu jenis transportasi ini sudah menggunakan mesin. Contohnya pesawat dan bus dapat melakukan perjalanan yang jauh. Baik anak-anak, selanjutnya kita memasuki materi yang kedua, yaitu sikap menghargai perbedaan pendapat. Yang pertama adalah tidak memotong pembicaraan orang lain. Kemudian yang kedua, menepati janji. Yang ketiga, tidak boleh merendahkan orang lain. Yang keempat, bisa mengendalikan amarah. Yang kelima, tidak asing dengan kata maaf dan terima kasih ya. Ini dapat kita terapkan ketika kita sedang berdiskusi bersama teman ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita memasuki materi yang ketiga, yaitu menyelesaikan soal cerita dengan keliling bangun datar. Lihat gambar apakah ini? Betul sekali, pesawat. Soalnya adalah jika alas sebuah bagasi kabin pesawat berukuran panjang 60 cm dan lebar 40 cm, berapa kelilingnya? Kemudian, berapa koper yang dapat dimasukkan ke dalam bagasi kabin? Yuk kita cari tahu bersama. Berikut adalah penyelesaiannya. Keliling alas kabin adalah sebagai berikut. Kelilingnya 60 cm ditambah 40 cm ditambah 60 cm ditambah 40 cm. Hasilnya adalah 200 cm. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Berapa koper yang dapat dimasukkan ke dalam bagasi kabin? Penyelesaiannya adalah keliling 54 cm ditambah 36 cm ditambah 54 cm ditambah 36 cm. Hasilnya adalah 180 cm. Jadi kita kurangkan 200 dikurangi 180 cm. Hasilnya adalah 20 cm. Jadi dapat muat kopernya adalah 1 koper dalam 1 kabin. Gimana? Mudah sekali bukan? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa anak-anak mengerjakan kuis di e-learning sekolah teladan ya. Anak-anak pasti bisa karena di teladan semuanya itu hebat. Nah, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Mudah sekali dan mengasyikkan bukan? Hari ini anak-anak sudah mempelajari yang pertama adalah mengenal perkembangan teknologi transportasi. Yang kedua, sikap menghargai perbedaan pendapat. Yang ketiga, menyelesaikan soal cerita dengan keliling bangun datar. Pasti anak-anakku lebih pintar. Baik, Pak Riki mengingatkan kepada anak-anak, jangan lupa untuk mengerjakan kuis di e-learning sekolah teladan ya. Pasti anak-anakku bisa, karena apa? Karena di teladan semuanya itu hebat. Mungkin itu saja yang dapat Pak Riki sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.